Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di konten ini. Kita akan berbincang-bincang, saling membagi pengetahuan iman melalui firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 tentang hati, supaya kita dapat mengerti apa kata hati menurut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita sama-sama menaikkan doa, minta penuntun bimbingan Roh Kudus di dalam hati kita, pikiran kita, agar kita dapat mengerti dan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan tentang hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang Maha Kudus di surga, Bapa yang kami panggil, kami sebut dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, oleh kehendak tuntunan bimbingan dalam pemeliharaan Roh Kudus. Kami akan berbincang-bincang dengan iman dan keyakinan berdasarkan firman Tuhan yang dituntun oleh Roh Kudus, karena kami sudah melibatkan Roh Kudus mengambil bagian di dalam pembahasan tentang hati ini, agar yang menyampaikan maupun yang mendengar semua diberkati oleh Roh Kudus di dalam nama Kristus Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi kami mohon agar Tuhan juga mengampuni dosa-dosa kami yang kami perbuat, baik secara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ampunilah kami. Ajarlah kami mengasihi dan taat kepada firman-Mu yang kudus. Dan kami juga mengampuni dan memaafkan orang yang berseteru dengan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Mari Roh Kudus pimpin kami. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Definisi hati kita akan mengulas mulai dari Amsal pasal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23. Jadi jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Definisi hati. Dewasa ini orang pada umumnya beranggapan bahwa kepala dan otak menjadi pusat serta mengatur kegiatan-kegiatan kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun secara dalam suatu kumpulan atau suatu masa yang tertentu dalam rapat-rapat tertentu. Nah, ini yang seringkali juga kita tidak tahu tentang hati ya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa hatilah pusatnya itu. Ya, hati itu pusat di dalam suatu tubuh kita ini. Dan dari situlah hati terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Kita dapat bandingkan dengan Lukas 6 ayat 45 ya. Di dalam Lukas 6 ayat 45 yang berbunyi begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Ya, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Terima kasih saudara-saudara, ini firman mengatakan ya, di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, kita bandingkan dengan Lukas ya, tadi pasal 6 ayat 45 tadi ya. Jadi hati itu adalah perbendaharaan. Kita harus tahu tentang hati. Kalau mungkin ditanya hati, ada yang juga jawab menurut pemikiran dia saja. Hati adalah batin atau kelakuan atau akhlak manusia. Itu ya, jadi kita harus tahu. Akhlak itu karakter, sifat. Ya, itu di dalam hati kita.
Itu yang dimaksudkan dengan hati. Secara alkitabiah, hati dapat dilihat sebagai berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang. Markus pasal 7 ayat 20 dan 23 yang berbunyi demikian. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 27, Markus pasal 7 ayat, Markus cuma sampai di ayat 16. Markus pasal 7 ayat 20 sampai dengan 23. Mari kita lihat itu ya. Markus pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23 begini. Dia bilang, hati dapat dilihat sebagai berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang. Mari kita baca ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua itu dari dalam hati. Jadi kita harus perlu itu ya, mengetahui tentang hati kita. Kita harus jaga dan rawat dengan baik, pelihara dengan baik hati kita. Ya. Pertama, hati adalah pusat intelek. Hati adalah pusat intelek. Orang sadar oleh karena dari hati, atau dia insaf akan sesuatu di dalam hati mereka. Itu kita lihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 5. Ulangan pasal 8 ayat 5 yang mengatakan begini kepada kita. Ulangan pasal 8 ayat 5 yang berbunyi demikian. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang yang mengajari anaknya. Nah, itulah kita harus tahu ya di dalam Ulangan pasal 8 ayat 5. Berdoa dalam hati 1 Samuel pasal 1 ayat 12 sampai dengan 13. Boleh dicatat saja ya. Berdoa di dalam hati 1 Samuel pasal 1 ayat 12 dan 13. Lebih baik saya baca untuk kita semua. Surat 1 Samuel Samuel 1 ayat 12 sampai dengan 13 berbunyi demikian. Ketika perempuan itu terus menangis berdoa terhadap Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kudengar. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabuknya. Dia menjawab, tidak, aku sedang berdoa. Dia berdoa dari dalam hati ya. Jadi itu kita harus tahu. Berdoa di dalam hati 1 Samuel pasal 1 ayat 12 dan 13. Kemudian kita lihat lagi, merenungkan dalam hati Mazmur 19 ayat 15. Catat ya saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian menyimpan firman Allah di dalam hati. Kebanyakan kita bilang bahwa itu ayat-ayat semua di luar kepala. Saya sudah simpan di luar kepala. Pada saat ini saya mohon saudara-saudara bahwa menyimpan firman Allah itu di dalam hati ya. Itu Mazmur 119 ayat 11. Jadi bukan simpan di luar kepala. Salah ya, di dalam hati. Tolong koreksi ya. Kalau begitu nanti Roh Kudus itu dia muram durja. Dia sedih. Kemudian kita lihat lagi. Merenungkan dalam hati Mazmur 19 ayat 15 ya. Merenungkan itu siang dan malam. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 4. Ini di para teologia ini selalu pakai ini untuk apa? Hermeneutik 1 dan 2. Itu ya. Kemudian kita lihat menyimpan kata-kata dalam hati.
Amsal pasal 4 ayat 21. Kemudian berpikir dalam hati. Itu di Markus pasal 2 ayat 8. Kita lihat di Markus pasal 2 ayat 8. Markus pasal 2 ayat 8 yang berbunyi demikian. Itu artinya berpikir di dalam hati. Markus pasal 2 ayat 8 berkata begini. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Nah, itu jadi berpikir dalam hatimu ya. Itu. Bilang beta berpikir di kepala atau saya berpikir di kepala. Tidak ya, berpikir di dalam hati. Harus tahu itu ya. Kemudian kita melihat lagi. Menyimpan kata-kata dalam hati, Amsal pasal 4 ayat 21. Kemudian ragu-ragu dalam hati, Markus 11 ayat 23. Kita lihatlah Markus pasal 11 ayat 23 yang menyatakan begini, ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut ya. Nah, itu juga di dalam hati ya. Itu jangan ragu-ragu di dalam hati. Gunung itu tercampak enggak ke dalam laut. Terjadi ya. Itu asal jangan bimbang dan ragu. Itu artinya mengatakan tentang ragu-ragu di dalam hati. Kemudian merenungkan dalam hati, Lukas 2 ayat 19. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 19 yang berbunyi demikian. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, kita melihat. Kemudian percaya dalam hati, Roma 10 ayat 9. Ya, itu di dalam hati. Kita baca di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu jadi semuanya di dalam hati ya. Itu percaya di dalam hati, Roma 10 ayat 9. Dan menyanyi dalam hati, Efesus 5 ayat 19. Catat saja ya, menyanyi di dalam hati. Ada yang cuma dia menyanyi saja kayak mendengung. Ya itulah. Itu. Yang terpenting di hati itu betul-betul berpusat kepada intelek untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Semua kegiatan hati ini terutama adalah hal-hal yang menyangkut pikiran kita. Ya. Jadi semua ini berpusat terutama adalah hal-hal yang menyangkut pikiran kita. Itu semuanya berasal dari yang tersimpan di dalam hati. Jadi kita perlu menjaga hati kita dengan baik, apalagi kita lihat di apologet ya, kalau di TikTok banyak itu. Nah, itu kita tidak jaga hati jadi panas, ribut, pertengkaran yang sia-sia. Jagalah hati itu supaya lemah lembut, rendah hati, gitu ya. Kita perlu tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang definisi hati ya. Yang kedua, hati adalah pusat perasaan. Ada rasa perasaan kurang baik, rasa perasaan kurang enak, ada perasaan yang was-was. Nah itu, lalu kalau ditanya sama sesama saudara atau teman, ada apa? Kok situ kayak dudunya bingung. Hati saya tidak enak. Atau ini begini, mungkin ada mau terjadi sesuatu apa-apa. Ya kalau begitu tenangkan diri, masuk berdoa dulu. Nah itulah solusi yang paling bagus ya. Harus dekatkan diri kepada Tuhan, bertanya, kenapa hati saya ini rasa tergoncang, bimbang dan ragu ya. Begitu ya, jadi kita harus tahu. Jadi hati adalah pusat perasaan. Alkitab berbicara tentang hati yang gembira. Itu terdapat di dalam Keluaran 4 ayat 14. Saudara-saudara boleh yang mendengar ini boleh mencatat ya. Hati yang gembira.
Keluaran 4 ayat 14. Kemudian hati yang mengasihi, Ulangan 6 ayat 5. Catat ya. Jadi hati yang mengasihi itu di Ulangan 6 ayat 5. Kemudian hati yang takut, Yosua pasal 5 ayat 1. Nah, itu hati yang takut ya. Yosua pasal 5 ayat 1. Kemudian saudara-saudara, hati yang berani. Ini berani, ini harus hati-hati. Berani apa nih? Pukul orang atau maju mau tunjuk jagoan? Itu jangan ya. Hati yang berani. Mazmur 27 ayat 14. Berani menghadap hadirat Allah ya. Yang dimaksudkan dalam kita sebagai iman Kristen ya. Jadi hati yang berani itu Mazmur 27 ayat 14. Berani menghadap hadirat Allah, mengaku dosa ya. Kemudian hati yang bertobat, Mazmur 51 ayat 15. Silakan catat ya. Hati yang bertobat, Mazmur 51 ayat 19. Kemudian hati yang khawatir. Ini selalu kekhawatiran. Hati yang khawatir, Amsal pasal 12 ayat 25. Kemudian hati yang marah, Amsal 19 ayat 3. Ini marah, ini harus hati-hati ya. Hati yang hidup kembali. Adakah hati yang hidup kembali? Yesaya 57 ayat 15. Hati yang menderita, Yeremia pasal 4 ayat 19. Ada hati yang hidup kembali, ada hati yang menderita ya. Jadi hati yang menderita, Yeremia 4 ayat 19. Menderita karena apa? Kemudian menderita, penderitaan itu, derita itu berbeda ya, berbeda-beda. Jangan pukul rata. Ya, tapi di sini dikatakan hati yang menderita. Yeremia 4 ayat 19, Roma pasal 9 ayat 2. Kemudian hati yang senang, Yeremia 15 ayat 16. Kemudian hati yang berduka. Dia pun hati sedang berduka karena kepergian kekasihnya, atau dia punya orang tuanya meninggal, ibu yang tercinta meninggal, atau bapak yang dia kasihi telah pergi ya. Itu yang berduka. Hati yang rendah. Hati yang rendah ini terdapat di dalam Matius 11 ayat 29, silakan catat. Kemudian hati yang berkobar-kobar atau hati yang bersemangat. Ya, itu Lukas 24 ayat 32. Kemudian hati yang susah, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Karena apa? Karena dia pergi menyediakan tempat bagimu. Dan di mana aku berada, kamu pun juga akan berada. Aku akan datang menjemput kamu ya. Jangan gelisah hatimu ya. Karena di rumah Bapa pun banyak tempat. Kita harus tahu itu. Jangan gelisah. Ya. Kemudian kita tahu bahwa semua kegiatan hati ini terutama bersifat emosional. Ingat, semua pusat kegiatan itu di hati. Karena hati ini terutama bersifat emosional. Kalau tidak tahan hati atau tahan diri, sering bilang tahan diri. Saya tahu itu tahan hati dong. Itu bersifat emosional. Salah terkendali, kita tidak tahu mengendalikan kita punya hati kita, akan jadi seperti yang sekarang ini ya, yang sedang terjadi. Itulah. Karena emosional ya. Kemudian definisi yang ketiga tentang hati. Sifat hati yang terpisah dari Allah. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk menuruti godaan iblis dan makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, keputusan itu secara drastis mempengaruhi hati manusia. Ya. Hati itu dipenuhi kejahatan, oleh karena itu sekarang menurut kesaksian Yeremia, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, tidak dapat disembuhkan lagi. Dengan kata lain, sudah ada akar pahit di dalam hati. Kalau seseorang, terutama orang Kristen, sudah punya akar pahit di dalam hati, tidak mau mengampuni, memaafkan orang,
ini akan terjadi suatu bala ya yang sangat mendukakan Roh Kudus ya. Itu harus kita tahu. Jangan sampai ada akar pahit. Makanya simpan selesaikan, jangan ingatlah masalah itu sampai jangan simpan dendam ya, atau marah sampai matahari terbenam, jangan ya, tidak boleh. Sebelum matahari terbenam kita masuk ke kamar, tutup pintu hati kita, lalu kita berdoa kepada Allah, minta pengampunan, lalu kita mengampuni mereka juga ya, memaafkan mereka. Jangan dalam hati, karena kita akan membuka celah kepada orang ketiga, yaitu apa? Iblis dan roh-roh jahat masuk ya, itu yang tidak baik. Jadi kita harus tahu ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Itu. Jadi segala sesuatu ya, hatinya sudah membatu, tidak dapat disembuhkan lagi. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Itu terdapat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 yang menjawab itu ya. Itu. Kemudian Yesus menguatkan pengamatan Yeremia ketika ia mengatakan bahwa yang menjadikan seorang najis di hadapan Allah bukanlah kelalaian. Dengan kata lain ini bilang apa itu? Nasib atau takdir? Tidak ada nasib dan tidak ada takdir. Sebagai orang Kristen ya, kalau Allah merancang kepada kita ini, rancangan Allah ini bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan apa? Masa depan yang penuh harapan ya. Dan Allah tidak pernah mencobai manusia. Itu Yakobus mengatakan itu ya. Ingat. Ini Opa Yosia mengingatkan kita semua. Jagar itu lidah dan mulut ya, bahaya itu. Ya. Yang menjadikan seorang najis di hadapan Allah bukanlah kelalaiannya dalam mematuhi hukum seremonial tertentu, melainkan kesediaan untuk mendengarkan kecenderungan fasih yang tertanam di dalam hati seperti segala pikiran jahat. Nah, itu dia ya. Percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu. Ini hawa nafsu nih. Hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Itu dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai dengan 22. Nanti kita akan berbicara tentang hawa nafsu ini ya. Saya akan jelaskan, tapi jangan sekarang ya. Yesus mengajarkan betapa hebatnya dosa di dalam hati ketika ia mengatakan bahwa dosa marah itu sama dengan pembunuhan. Matius 5 ayat 21 dan 22. Boleh kita baca ya? Ulangi sekali lagi ya. Yesus mengatakan bahwa dosa marah itu sama dengan pembunuhan, yaitu Matius 5 ayat 21 dan 22. Mari kita lihat. Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan 22 ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau ada yang katakan orang Kristen kafir itu bagaimana itu? Beda lagi ya. Kemudian ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Itu cepat penyelesaian ya. Pergi menyelesaikan masalah dengan dia. Minta pengampunan, dia juga mengampuni, kamu juga harus mengampuni dia. Ya, itu khusus untuk orang Kristen. Ya, harus ada punya
pengampunan dan mengampuni. Supaya Bapamu juga di sorga mengampuni kita, supaya kita punya doa itu terjawab. Dan dosa nafsu, dengar ini. Dan dosa nafsu itu sama berdosanya dengan persinahan lahiriah. Ya, ulangi. Dan dosa nafsu itu sama berdosanya dengan persinahan lahiriah. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Catat, sebagai catatan juga, Keluaran 20 ayat 14, Matius 5 ayat 28. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, hati yang menyerahkan diri untuk melakukan kejahatan, menghadapi risiko akan menjadi keras. Orang yang terus-menerus menolak untuk mendengarkan firman Allah dan menaati yang diperintahkannya, dan sebagai gantinya menuruti keinginan-keinginannya yang jahat di dalam hati mereka, akan menemukan bahwa Allah akhirnya akan mengeraskan hati mereka, sehingga mereka kehilangan segala kesempatan kepekaan kepada firman-Nya dan keinginannya Roh Kudus. Kita dapat lihat di dalam Keluaran 7 ayat 3, Ibrani 3 ayat 8. Contoh utama tentang hal-hal ini dalam Alkitab ialah hati Firaun. Sudah membatu ya. Pada masa Keluaran pasal 7 ayat 3, ayat 13, kemudian ayat 22, ayat 23, kemudian pasal 18 ayat 5, ayat 32, pasal 9 ayat 12, pasal 10 ayat 1 dan ayat 11, pasal 11 ayat 10 dan pasal 14 ayat 17. Kita baca di dalam kitab Keluaran semua pasti ya. Ya, kita harus tahu itu. Kemudian Paulus melihat prinsip umum yang sama berlaku di kerajaan. Ya. Kerajaan Roma. Kita lihat Roma pasal 1 ayat 24. Ayat 26 dan ayat 28. Itu mengenai prinsip umum yang sama berlaku ya. Dan menubuatkan bahwa hal itu juga akan terjadi pada masa antikristus. Kita dapat lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Catat saja nanti baca ya. Ya, akan terjadi pada masa antikristus. 2 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Penulis surat Ibrani mengisi suratnya dengan berbagai peringatan kepada orang percaya, khususnya orang Kristen, agar jangan mengeraskan hati mereka. Itu terdapat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Untuk suatu pembahasan tentang langkah-langkah yang menuju kekerasan hati, setiap orang terus menolak firman Allah, akhirnya akan memiliki hati yang keras. Jangan menolak firman Allah. Buka itu pintu hati, menerima itu firman Allah melalui kuasa dalam nama Yesus oleh kehendak dan tuntunan bimbingan Roh Kudus, agar Roh Kudus masuk di dalam hati kita supaya kita punya rendah hati ya. Kita dapat bergaul dengan sesama dalam hidup dalam kasih ya. Apalagi secara pluralisme kita di Indonesia ya, harus kita memiliki hati yang baik, yang bijaksana ya. Kita harus tahu itu ya, saudara-saudara. Jadi hati yang diperbaharui. Jawaban Allah terhadap dosa di dalam hati manusia ialah pembaharuan yang dialami oleh semua orang yang bertobat dari semua dosa mereka. Itu hati yang diperbaharui. Maka Rasul Paulus menghimbau kepada kita pembaharuan akal budi. Karena akal budi adalah pikiran adalah pusat pengendali kepada hati kita, yaitu tentang tujuan, kehendak, kemauannya, mau apa, mau kemana, tujuannya kemana. Itulah sesuai dengan selaras dengan pikiran Kristus, artinya cara berbicara, cara punya pergaulan hidup, ya.
hidup dalam kasih dan mengasihi, dalam mengampuni dan pengampunan, itu harus ada. Itu yang disebutnya kerendahan hati. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Ya, kita harus tahu tentang hal itu. Jadi kita lihat, dan berbalik kepada Allah, dan secara pribadi yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertama, pembaharuan merupakan masalah hati. Ingat, pembaruan hidup lahir baru itu masalah hati. Harus lihat yang benar, karena ini Alkitab berbicara kepada kita. Mereka yang dengan sepenuh hati bertobat dari segala dosa dan mengakui dalam hati bahwa Yesus itu Tuhan, Roma 10 ayat 9 dan 10 ya. Itu mulut dan lidah mengaku ya. Ayat ini keren ya, Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Kemudian dilahirkan baru dan menerima hati yang baru dari Allah, Mazmur 51 ayat 12. Dan Yehezkel pasal 11 ayat 19. Itu artinya lahir baru, dilahirkan baru, dan menerima hati yang baru dari Allah, Mazmur 51 ayat 12, Yehezkel 11 ayat 19. Yang kedua, ya, yang kedua dari hati yang dibaharui. Yang kedua, di dalam hati orang yang mengalami kelahiran rohani, Allah menciptakan keinginan untuk mengasihi. Ya, harus ada mengasihi dan kasih mengasihi ya. Dan mentaati dirinya sendiri. Mengkontrol diri. Berkali-kali Allah menekankan kepada umatnya, khusus untuk kita orang Kristen, ya, yang pentingnya kasih yang timbul dari hati. Ya. Kasih itu jangan kasih pura-pura, kasih ada maunya. Makanya Tuhan bilang berikan tangan kiri, tangan kanan tidak boleh tahu. Berikan tangan kanan, tangan kiri pun tidak tahu. Jadi kalau kita membantu orang itu jangan pandang bulu, jangan lihat orang itu terhormat dan sebagainya. Karena kalau kita punya niat begitu berarti ada sesuatu yang kita perlu juga. Orang itu akan membalas, tidak ya? Tuhan yang membalas. Harus ingat itu. Itu hati, kasih yang timbul dari hati. Sebagai catatan, Ulangan 4 ayat 29 dan Ulangan 6 ayat 6. Kasih yang timbul dari hati. Kasih dan pengabdian kepada Kristus dan kepada Allah atau Roh Kudus timbul itu tidak dapat dipisahkan dari ketaatan kepada hukum Allah itu sendiri. Mazmur 119 ayat 34 dan ayatnya yang ke-69 dan ayatnya 112. Itu dari Mazmur 119 ya. Itu tidak dapat dipisahkan dari ketaatan kepada hukum Allah itu sendiri. Ya, itu kasih yang pengabdian kepada Kristus Yesus ya. Kemudian Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada Allah dengan segenap hati dan kasih kepada sesama merangkum seluruh hukum Allah di dalam Matius 22 ayat 37 dan 34. Ya, kasih kepada apa? Kepada Allah. Itu hukum yang terutama, dan hukum yang kedua sama bunyinya. Karena di dalam kedua hukum itu tertulis seluruh hukum kitab Taurat para nabi. Harus ingat itu ya, saudara-saudara. Kemudian hidup yang diperbaharui bagian ketiga. Kasih yang terbit dari hati adalah unsur penting dalam ketaatan. Ya, kita harus ketaatan. Terlalu sering umat Allah berusaha untuk mengganti kasih sejati dari hati. Itu kita lihat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 17. Catat dan akan dibaca ya. Kemudian Amsal 5 ayat 21 sampai 26, Mika 6 ayat 6 sampai 8. Dan Ulangan 10 ayat 12. Dengan ketaatan kepada upacara agama yang lahiriah seperti hari raya, persembahan, korban, ketaatan lahir tanpa ada keinginan dalam hati
untuk melayani Allah adalah kemunafikan dan sangat dikecam oleh Tuhan kita. Matius 23 ayat 13 sampai 28, kemudian Lukas 21 ayat 1 yang sampai dengan 4. Yang keempat, sudah mau terakhir ya. Banyak kegiatan rohani lainnya terjadi di dalam hati kita, orang percaya yang dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Nah, itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan rohani lainnya terjadi di dalam kehidupan kita ya, hari lepas hari. Orang percaya yang dibaharui oleh kuasa Roh Kudus, mereka memuji Tuhan dan dengan segenap hati. Mazmur 9 ayat 2. Nah, ini orang Kristen harus tahu ya, apalagi di TikTok ini. Merenung di dalam hati, Mazmur 19 ayat 15. Berseru kepada Allah dari dalam hati, Mazmur 84 ayat 3. Mencari Allah dengan segenap hati, Mazmur 119 ayat 2 dan 10. Menyimpan firman Allah di dalam hati, Mazmur 119 ayat 11, Ulangan 6 ayat 6. Kita tahu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mengandalkan Tuhan atau Roh Kudus dengan segenap hati, Amsal 3 ayat 5, mengalami kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati mereka, Roma 5 ayat 5, dan menyanyi kepada Allah dalam hati mereka, Efesus 5 ayat 19, Kolose pasal 3 ayat 16. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Itulah yang disampaikan tentang definisi hati. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi besok dengan hari yang sama dalam pembelajaran ini bagi kita semua. Mari kita berdoa menutup. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang agung, ajaib kuasa-Mu, Allah Bapa kita Yesus Kristus yang bersemayam duduk di takhta kemuliaan-Mu. Bapa yang memandang kami di bumi ini siang dan malam, hari lepas hari. Oleh karena itu, dengan kesempatan yang baik ini, Roh Kudus meluangkan waktu, Roh Kudus menuntun hati kami, pikiran kami, Roh Kudus memberikan pengetahuan tentang definisi hati, agar kami dapat juga menjaga hati kami ini dengan benar, yang selaras dengan pembaharuan akal budi. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkenanlah Roh Kudus, walaupun hamba sudah menyampaikan tentang definisi hati ini, tetapi Roh Kudus yang akan mengajarkan, mengingatkan mereka semua ini tentang hati, agar kami hidup bertetangga, baik di luar maupun di tempat kerja, maupun di dalam keluarga. Hati kami harus dijaga, agar jangan membuka celah kepada orang ketiga masuk untuk membuat kita menjadi berantakan. Doa kami yang jauh dari sempurna, kami percaya Roh Kudus menyempurnakan doa hati kami ini. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu. Amin.